Oke, assalamualaikum guys. Hari ini kita akan bahas kategori produk A sampai E ya, di Shopee dan beserta biaya adminnya. Oke, saya kira kita langsung ke materinya. Oke guys, kita langsung masuk ke materinya aja. Di sini ada biaya per kategori produk. Oke, biaya per kategori produk. Untuk produk kategori A itu biayanya 2,5%. Ini non star ya. BC itu 1,7%, DE itu 1,25%. Nah, kalau untuk star atau star plus itu adminnya itu 3,2% untuk kategori A. Kategori BC itu 2,5%, DE itu 1,75%. Dan biaya ini lebih tinggi daripada yang tidak tergabung ke star atau star plus ya guys ya. Ini udah kita bahas kemarin. Nah, kita lanjut untuk gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Untuk gratis ongkir ekstra, biaya layanan finalnya untuk kategori A dan non star seller itu 4%, dan kalau untuk star seller 3,6%. Berarti kalau yang star seller itu jauh lebih murah ya guys ya. Kalau yang BCDE itu 3% untuk non star dan 2,5% untuk star dan star plus. Oke, untuk cashback ekstra, untuk yang gabung ke cashback ekstra tapi tidak gabung ke gratis ongkir ekstra, itu biaya layanan finalnya itu 1,4%. Nah, sedangkan kalau tergabung ke cashback ekstra dan juga gabung gratis ongkir ekstra, itu biaya layanannya 1%. Jadi lebih murah ya guys ya kalau kita gabung dua-duanya. Tapi ya totalnya dari keduanya itu juga jadi mahal. Catatan, biaya layanan belum termasuk biaya administrasi. Biaya layanan akan dikenakan pada seluruh pesanan yang masuk selama penjual bergabung dalam program. Maksimal biaya layanan untuk masing-masing program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra itu 10.000 per kualitas produk. Jadi per satu transaksi itu 10.000. Oke. Biaya layanan tidak akan dibebankan pada ongkos kirim, diskon, atau voucher ditanggung penjual. Penjual dapat mengecek biaya layanan pada halaman rincian pesanan penghasilan, baik melalui aplikasi Shopee, Seller Center atau Seller Center. Biaya dipotong secara otomatis setelah pesanan selesai. Oke. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan utamanya ya guys ya. Jadi kategori produk. Apa saja yang masuk kategori produk A gitu ya. Apa saja yang masuk kategori produk A? Kesehatan itu seperti hand sanitizer, perawatan mata, perawatan telinga, perawatan mulut, popok dewasa, kewanitaan, alat pijat, terapi, obat nyamuk, perawatan diri lainnya. Ya, nanti kita simpulkan di akhir ya. Aksesoris fashion, cincin, anting, shawl, selendang, sarung tangan, aksesoris rambut, ini termasuk barang-barang yang konsumtif ya. Orang-orang selalu beli ini gitu, banyak dicari gitu. Elektronik, stop kontak, sambungan kabel, pengaman, stop kontak, penghemat listrik, bel, saklar. Oke, pakaian wanita, pakaian pria ya. Pakaian pria, celana panjang, jeans, hoodie, sweater, cardigan, jaket, mantel, celana panjang, dan lain-lain. Sepatu pria, boot, sneaker, slip-on, mules, loafer, Oxford, sandal, tali sepatu. Yang keenam, handphone dan aksesoris, kartu perdana, handphone, aksesoris lainnya, smartwatch, pelacak GPS, tongsis, lensa tambahan, lampu selfie, handphone holder, dan lain-lain. Sekarang masuk ke 7, fashion, hijab, aksesoris hijab, kaos kaki, handstock, baju olahraga muslim, mukena dewasa, perlengkapan sholat, celana, sarung, baju, pakaian muslim pria lainnya, koper dan tas. Nah, di 8 koper dan tas, koper, tas duffel, tas lipat, tas serut, tas travel lain, password, sarung, koper, gembok, aksesoris travel lainnya. Oke, tas wanita. Tas wanita ada ransel wanita, tas laptop, tas pinggang, tas lempang, aksesoris tas,
Pakaian wanita, atasan, celana panjang, legging, celana pandang, rok pendek, rok, celana panjang, dress, jump fit, play suit, dan lain-lain. Oke, kalau untuk sepatu wanita 11 nih, boot, sneaker, sepatu flat heels, wet shoes, sandal jepit, dan lain-lain. 12 tas pria, ransel, laptop, tote bag, tas kerja, dompet, tas pria, dan lain-lain. Jam tangan wanita, jam tangan pria, jam tangan couple, aksesoris jam tangan, dan lain-lain. Oke, terus 14 audio, kabel konverter, terus makanan minuman, biskuit, popcorn, rumput laut, puding, buah kering, dan lain-lain. Perawatan dan kecantikan, sabun mandi, scrub, deodoran, body wax, penghilang bulu rambut, sun care, perawatan payudara, perawatan tubuh lainnya, dan lain-lain. Ibu dan bayi, perlengkapan traveling bayi, perlengkapan makanan bayi, perlengkapan mandi, matras tidur, ayunan bayi, matras, baby monitor, pelindung sudut, dan lain-lain. Fashion bayi dan anak, pakaian bayi, sepatu bayi, dan lain-lain. Oke, teman-teman bisa cek di pusat edukasi penjual ya. Terus di sini ada perlengkapan rumah, pengharum ruangan, alas dudukan kloset, dispenser odol, bathtub, spray bidet, tempat duduk mandi, pispot, dan lain-lain. Ini banyak banget ya. Kita cuman sampaikan sampel-sampel aja. Di sini ada olahraga dan outdoor, ada alat pancing, camping, hiking, dan lain-lain. Panjat ping, roda 1, oke. Terus buku dan alat tulis, pembungkus kado, alat tulis, perlengkapan sekolah, menggambar, buku tulis, kertas, surat menyurat, dan lain-lain. Hobi, kipas tangan, gantungan kunci, magnet kulkas, magnet interior mobil, aksesoris eksterior mobil, sepeda motor, aksesoris sepeda motor, suku cadang motor, helm, aksesoris. 26 tiket voucher layanan, tiket event, makanan, minuman, belanja listrik, gas, dan lain-lain. Buku dan majalah, koran, buku bacaan, dan lain-lain ya. Terus yang B, kategori B ini termasuk peralatan elektronik, media player, konsol game, kamera, peralatan komputer otomotif dan lainnya. Nah, telepon, water heater ini udah masuk kategori B, yang dimana menurut gue sih ini barang-barang yang lakunya itu agak lama gitu ya. Jadi makin laku itu makin berarti termasuk kategori A gitu. Ini ada handphone, aksesoris, alat casting, walkie-talkie. Nah, ini kan jarang banget yang beli. MP3, MP4 player, CD, DVD, Blu-ray player, radio, pemutar kaset, amplifier, mixer, home theater, karaoke itu kan. Ini emang jarang-jarang. Penjualannya itu jarang banget. PlayStation, Xbox, Nintendo, Game Boy, kamera CCTV, mobil, sepeda motor, peralatan kantor, printer, scanner, aksesoris. Ini emang jarang ya gitu ya. Kalau yang kategori A itu banyak jadi konsumtif orang-orang gitu. Dan kategori C itu alat elektronik, aksesoris, handphone, barang kebutuhan sehari-hari, kesehatan, makanan, minuman, ibu dan bayi, hewan peliharaan, hobi, koleksi, aksesoris komputer. Nah, ini juga jarang nih kategori C nih. Makin ke kategori CD itu makin jarang yang beli. Makin ke hobi sih. Obat-obatan, obat bebas, alat tes P3K, stetoskop, alat pereda nyeri, laboratorium, sarung tangan, masker medis, alat bantu cedera, dan lain-lain. Terus di sini ada elektronik, flosser listrik, telepon lainnya, perlengkapan listrik kecil, peralatan listrik besar lainnya, antena TV, TV box, receiver TV, bracket TV. Ini jarang sih. Handphone, aksesoris,
Ini aksesoris seperti kartu memori, USB, lampu handphone, modem. USB sebenarnya sering sih, kalau lampu handphone ya jarang-jarang juga sih, modem ya nggak terlalu sih. Terus earphone, headphone, headset, voice record, media player ini sebenarnya masuk kategori yang banyak laku juga, banyak yang dicari karena udah musimnya bikin konten kreator. Di sini ada makanan, minuman, makanan instan, permen coklat, makanan kaleng. Ini juga termasuk makanan yang banyak laku sih sebenarnya, banyak dicari. Minuman pencuci mulut, minuman tradisional, herbal, susu, non-dairy, nggak tahu deh ini gimana cara ngategorinya. Oleh sebab itu kurang paham juga sih. Hewan peliharaan, makanan hewan, aksesoris hewan peliharaan, grooming hewan, perawatan kesehatan hewan peliharaan dan lainnya. Ibu dan bayi, pompa ASI, terus penyangga perut, bantal ibu hamil, perlengkapan ibu hamil, susu ibu hamil, vitamin, suplemen ibu hamil, pelembab, dan krim kesehatan. Oke. Gaming konsol, aksesoris konsol, video game, gaming dan konsol lainnya, kamera drone, perlengkapan rumah, taman, kursi taman, bangku, kayak gitu ya. Sepeda, komponen aksesoris sepeda, helm sepeda dan lainnya. Action figure, patung, mecha model, diecast, koleksi penggemar, koleksi olahraga, koleksi anime, koin dan uang kertas koleksi lainnya. Suku cadang mobil, oli dan pelumas kendaraan. Modem, router, wireless, repeater dan lain-lain. Tinta printer, ada USB, cooling pad, ini jarang dicari. Nah, sekarang kita masuk kategori D dan E. Kayak apa sih kalau D dan E? Itu ada aksesoris fashion, elektronik, logam mulia, perhiasan berharga. Ini termasuk harga yang tinggi ya. Dan untungnya itu tipis, jadi dimasukin kategori D yang biayanya itu rendah. Oke, di sini ada proyektor, mesin cuci dan pengering. Mesin cuci ini harga-harga tinggi semua nih. Pemanas air, mesin kacang kedelai, mixer, dishwasher, deep fryer, microwave. Harganya tinggi, jarang yang beli. Ini sih lebih ke hobi sih, bener sih. Tablet, handphone, ini harganya tinggi. Perhiasan bayi, anak, kamera pocket, ini harga-harga tinggi semua nih. PC, desktop, PC mini, server PC, all in one. Kategori E, oke, kategori E ini ada elektronik, pointer, proyektor, mesin cuci dan pengering lainnya, pendingin ruangan, peralatan masak khusus, bukan? Harganya harga tinggi. Makanan dan minuman, makanan kering, mie, beras, minyak, bumbu, gula, pemanis, kaldu. Ini justru kalau makanan dan minuman ini adalah kebutuhan pokok. Kenapa dimasukin ke kategori E? Mungkin karena kalau bahan pokok itu kan keuntungannya cuma tipis. Ibu dan bayi, susu formula, bubur, sereal, camilan bayi, susu formula dan makanan bayi lainnya, vitamin dan suplemen bayi. Oke. Jarang banget ya, tapi emang butuh sih. Ini kategori ini termasuk kategori khusus ya, khusus. Kamera drone, flash, aksesoris flash drone, aksesoris drone jarang yang beli, termasuk hobi. Sealer, perlengkapan rumah, sealer dan sealer mungkin. Nah, terus komputer, desktop, monitor, fan, heatsink, prosesor, motherboard, VGA, ini termasuk aksesoris komputer ya. Flash disk OTG, casing hard disk, compact disk, penyimpanan data lainnya. Cara melihat biaya administrasi. Oke, itu tadi ya kategori A sampai E. Dimana kategori ini semakin, kalau A itu semakin laku,
Kalau ke E itu semakin ke hobi, bisa aja jauh lebih banyak pelakunya ya yang E. Cuman kebanyakan itu yang beredar dan banyak dicari orang itu yang kategori A. Oke. Gitu aja, dan ini cara melihat biaya administrasi dan layanan per transaksi di halaman penghasilan saya. Penjual dapat mengecek biaya layanan dan biaya administrasi pada halaman penghasilan saya melalui toko saya di aplikasi Shopee dan Seller Center. Biaya administrasi dan biaya layanan akan dipotong secara otomatis oleh sistem Shopee setelah pesanan selesai. Oke guys, itu aja ya guys ya. Kalau misalkan ada yang kelewat atau butuh pencerahan lagi, teman-teman bisa buka pusat edukasi penjual lewat Seller Center ya. Oke deh, terima kasih. Oke, terima kasih ya guys ya udah nonton video gue. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.